Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas chapter selanjutnya yang ada di buku yang kita pakai, yaitu chapter 8. Chapter 8 ini mengenai Identity and Access Management. Kalau chapter 7 itu menjelaskan tentang enkripsi yang dipakai. Kalau chapter 8 ini lebih fokus pada bagaimana identitas dan juga cara untuk mengakses suatu sistem komputer, ya, khususnya lebih ke arah manajemennya seperti apa, ya, pengelolaannya. Identity management secara definisi itu adalah mengidentifikasi individuals dan collecting. Ya, collecting itu menggabungkan all necessary data untuk apa? Untuk grant or revoke privileges for these users or to resources. Jadi identity management suatu proses untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses dan aksesnya itu sampai sejauh mana. Jadi ada proses manajemennya di situ. Contohnya username dan password sewaktu kita mengakses laptop kita. Ada challenges-nya, ada legal requirements. Ya, legal requirements-nya siapa yang bisa akses. Ya. Information unit-nya itu disebut sebagai System of Record atau SOR. SOR ini dapat dikatakan sebagai record, data, ya, simpenan data di mana informasi ini diambil oleh nama, ya, by the name, identifying symbol, a number, symbol, and other identifying particular assigned to the individual. Nah, jadi kita ini sudah ada recordnya, misalnya saya gitu ya, username-nya siapa, passwordnya apa. Lalu ada informasi-informasi lainnya, misalnya tanggal lahir, lalu role-nya sebagai apa. Nah, ini dijadikan satu menjadi SOR, yaitu System of Record. System of Record dapat can take various forms, ya, misalnya ERP System at Large Organization ataupun Spreadsheet in Small Organization. Each unit or function may maintain its own SOR. Misalnya kalian sebagai student punya system of record sendiri, saya sebagai karyawan juga punya SOR sendiri. Nah, bagaimana kalau multiple SOR? Itu pun juga bisa. Ya, let's say saya ngajar di UPH tapi juga sedang ngambil kuliah di UPH. Itu kan saya sebagai dosen tapi juga sebagai mahasiswa sekaligus. Nah, itu jadinya multiple SOR. Identity merupakan distinct record stored in system of record atau more formal termnya sebagai computer user. Nah, ini sudah identitas record data yang disimpan di dalam komputer itu disimpan sebagai system of record. Identities teridentifikasi sebagai identifier. Itu merupakan string of digits yang secara unik mengidentifikasi sebuah identity di dalam sebuah system of record. Same individual may have multiple identities across the organization. Ya, tentunya satu individu punya beberapa identitas di dalam suatu organisasi. Yang tadi saya bilang, ya, kasih contoh, saya bisa sebagai karyawan, tapi juga bisa sebagai mahasiswa. Atau ada orang-orang yang merangkap jabatan. Ya, juga merangkap sebagai dekan, tapi juga merangkap sebagai kaprodi, misalnya seperti itu. Dan ini sangat berguna untuk mereconcile, menggabungkan, mengintegrasikan, ya, supaya kita dapat mengetahui complete picture dari individuals activities within the organization. Ya, ini dilakukan melalui identity management process. Identity management process terdiri dari 3 stages. Yang pertama adalah identity discovery, siapa saja orang-orangnya. Lalu identity reconciliation, menggabungkan semua identitas yang ada, ya, yang punya orang itu di dalam perusahaan. Dan juga identity enrichment, identity-nya itu dilengkapi informasinya. Yang pertama identity management, ya, ada system of records, ya, phase 1 identity discovery, phase 2 identity reconciliation di sini, lalu ada phase 3 identity enrichment. Itu masukin ke person registry dan diverifikasi apakah benar identitas yang di sini di phase 1, 2, 3. Nah, lalu dari identity management dikelola lebih lanjut melalui access management.
Ya, jadi ada access policies, access manager, provisioning action, ada access auditing, dan juga accounts and services. Identity discovery adalah suatu proses untuk melokasikan all new updated identities throughout the organization. Identity discovery, kita mau tahu ada siapa saja yang ada di perusahaan, dia menjabat apa, recordnya ada apa saja. Nah, ini sangat penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang belum punya identity management yang baik. Ya, itu perlu dilakukan supaya perusahaan aware siapa saja yang ada di perusahaan itu, dia bisa role-nya sebagai apa, ya, dan jadi perusahaan mempunyai suatu complete picture, ya, punya suatu gambaran yang lengkap mengenai orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Misalnya search all SORs untuk addition, penambahan SOR, apabila lalu juga name changes apabila ada perubahan nama, perubahan role, apabila ada data-data yang salah, date of birth, correction to identifiers. Nah, di organisasi yang besar ya bisa ada multiple automated systems. Lalu datanya itu sangat banyak karena kan organisasinya besar. Lalu dozens of system scan several times per day, bisa jadi sekompleks itu. Namun kalau di small organization dapat dilakukan secara manual sewaktu rekrutmen ataupun sewaktu termination. Termination itu artinya masa kerjanya sudah selesai. Nah, reconciliation misalnya seperti ini, mengkomparasi setiap identity yang ditemukan ke dalam sebuah master record of all individuals in the organization. Misalnya, example of a professor taking a course. Starting a new research project. Nah, two separate identities are reposite. Nah, misalnya di sini ada identifier, last name, birthday, and department. Ya, ada departemennya si Henry Jones itu pengajar di bidang arkeologi. Lalu Henry Jones juga mempunyai kelas di Biology 101. Nah, ini bisa digabungin. Ya. Si Henry Jones dia sebagai profesor di Departemen Arkeologi, tapi dia sedang juga mengambil mata kuliah, ya mungkin dia ngambil S2 lagi atau S3 lagi ya, di kelas Biologi 101. Ya, di sini kita bisa gabungkan Henry Jones, role-nya itu sebagai fakultis, tapi di sini dia juga Henry Jones sebagai student. Nah, lalu di-reconcile, bisa diintegrasikan datanya ini. Ya, jadi Henry Jones kan dia dua ya, ada student, ada employee. Nah, ini bisa digabungin, student ID-nya ini, employee ID-nya ini. Lalu birth date-nya sama. Ya. Lalu person registry, ini merupakan sebuah central hub that connects identifiers from all system of records into single master identity. Ya, ini kayak semacam master data gitu ya, master data yang menggabungkan semua data terkait orang yang ada di perusahaan gitu ya, karyawan lah atau apa. Nah, ini makes a correlation translation of identity data possible. Lalu identification by individual, not by the identity, bisa juga diisukan its own identifier. Dan ya contoh gampangnya adalah social security numbers. Ya, kalau di US itu ada satu number yang sangat penting sekali, dan itu kalau kita punya number itu bisa dilacak kemana-mana gitu ya, karena ini terkait dengan berbagai macam hal gitu ya. Nah, itu namanya social security numbers. Identity reconciliation ada 3 function. Yang pertama adalah identity matching, yang kedua identity merging, yang ketiga identity creation. Nah, identity matching itu cari person registry for one or more records that match a given set of data. Ya, jadi ada proses matching, pencarian identity siapa saja. Kalau tadi kan contohnya si Henry Jones, ya, dalam suatu organisasi di kampus itu bisa dicari siapa saja yang punya nama Henry Jones, dan Henry Jonesnya Henry Jones yang itu yang sama, itu bisa di match. Lalu identity merging, ya, combining new or updated record with data associated with an existing person record, yaitu merging, digabungkan. Dan yang ketiga, identity creation, ya, creating a new person record and identifier in the person registry. Ya, jika ada
identity yang baru bisa di-create. Identity enrichment. Identity enrichment itu collecting data about each individual's relationship to the organization. Misalnya dengan menambahkan data-data lain, informasi-informasi lain yang bisa, ya mungkin bisa penting gitu ya. Jadi ditambahkan informasi-informasi baru. Misalnya shows adding affiliations. Nah ini contoh yang sama tadi si Henry Jones. Ya, si Henry Jones udah tahu kan student ID-nya, employee ID-nya. Employee ID dia sebagai profesor, student ID-nya sebagai student, lalu birthdate-nya. Nah, lalu ditambah ini roles-nya. Roles-nya misalnya seperti fakulti itu departemen arkeologi, sebagai student dia ada di departemen biology. Dan primary role-nya ya adalah sebagai fakulti. Nah, ini kan datanya jadi lebih lengkap ya, jadi lebih kaya. Apa itu role? Role merupakan relasi seorang individual terhadap institusinya, organisasinya. Individuals often have multiple roles ya, bisa sebagai faculty member, student, bisa sebagai administrator, bisa sebagai parents. Namun dari setiap role yang ada, umumnya ada satu role yang penting, yaitu role utama atau primary role. Nah, ini role that has greatest impact in determining information privileges. Ya, assign priority values to each role. Role with highest priority value is the primary role. Kayak tadi si Henry Jones, dia sebagai profesor tapi juga sebagai student. Nah, yang mana nih yang mempunyai value yang lebih tinggi antara profesor dan student? Ya, profesor lebih tinggi. Akhirnya primary role-nya si Henry Jones yang tadi adalah profesor. Nah, ini ada identity management completion. Ya, jadi identity enrichment completes identity management. Ya, identity management mulai dari discovery sampai ke yang paling terakhir enrichment. Nah, itu merupakan suatu proses untuk supaya identity management itu dapat sukses untuk dilakukan. Ya, and all information necessary to assign information privileges have been compiled into the person registry. Dan setiap individu dalam organisasi sudah secara unik diidentifikasi, tentunya with reasonable certainty. Dan dari identity management, ya, jadi untuk masuk ke access management, identity management itu harus sudah komplit dulu, sudah lengkap, sudah akurat, sudah baik. Nah, dari data-data yang ada di identity management, access management ini baru bisa dilakukan. Karena ini yang menjadi dasar data dari proses selanjutnya, yaitu access management. Ya, jadi harus tahu role-nya dia sebagai apa, karena itu berhubungan dengan apa saja yang dia bisa akses. Ya, tadi saya Henry Jones kan profesor, dia bisa akses kalau di UPH kan OPCS sebagai role-nya dosen. Ya. Lalu si Henry Jones juga sebagai student. Tentunya ke waktu dia mengakses OPCS sebagai student, dia tidak bisa mengubah nilai-nilai dia. Kalau nggak, dia bisa isi nilainya sendiri. Nah, all policies, procedures, and application which make decisions on granting access to resources. Apa itu access management ini? Policies, prosedur, aplikasi untuk supaya orang-orang atau individu dapat mengakses suatu sumber daya tertentu, suatu sistem, suatu fungsi yang ada di dalam komputer. Nah, ini menggunakan using data from person registry dan SOR yang tadi, dan common principle-nya role based access control. Secara role-nya yang tadi sebagai profesor dia bisa mengakses fungsi-fungsi apa saja. Sebagai student hanya fungsi-fungsi tertentu yang bisa diakses. Nah, di sini ada yang namanya separation of duties. Yang tadi, yang profesor dia harus bisa mengakses fungsi profesor, lalu sebagai student dia hanya bisa mengakses fungsi-fungsi yang student bisa akses. Lalu access registry, a single view of an individual's accounts and permission across the entire organization. Nah, ini access registry ya. Also runs periodic access audits. Ya, ini juga mendetermining the access of each individual should have. Dan ini berdasarkan
data provided by person legacy, dan juga current security policies. Ya. Akses legacy, dia bisa mengakses apa saja sih? Saya bisa mengakses apa saja di OPCS. Nah, ini ditentukan oleh pihak manajemen bahwa seorang profesor itu bisa mengakses fungsi-fungsi yang mana saja di OPCS. Nah, ini ada rules-nya, dan rules-nya itu comply terhadap security policies. Ya. Tentunya ada role-role-nya yang diterapkan, yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, role A bisa mengakses fungsi A, B, C, D. Role B bisa mengakses fungsi A, B, C, D sampai Z, misalnya semua fungsi. Nah, itu ada users access control-nya. Access registry, comparison of access registry data and access audit results. Ya, kita bisa mendetermine what access should be added or removed, dan juga send provisioning accounts to each accredited service or system. Misalnya untuk creating accounts, adding permissions, deleting accounts, and revoking permission. Nah, ini menjelaskan tentang akses registrinya, ya, prosedur atau pelaksanaan akses registry yang lebih lanjut. Ya, ada proses-proses apa saja yang bisa dilakukan untuk akses registry. Lalu authentication. Authentication itu apa? Ya, proses di mana users goes through to prove that he or she is the owner of the identity they use. Autentikasi. Apakah saya ini benar-benar valid untuk mengakses sistem itu? Autentikasi yang menggunakan username, password, atau ada fungsi media lain, misalnya biometric fingerprint scanner, atau retina scan, atau pakai smart card, ya, yang allow saya untuk supaya bisa mengakses sistem atau resources tertentu. Ya. Ini most commonly done using credentials, ya, credential saya tadi username, password, dan information used to verify the user's identity. Type of credentials ada 3. Nah, ini pentingnya credential. Credential itu ada 3 jenis. Ada something you know, misalnya password, apa yang saya tahu. Lalu something you have, misalnya tokens, misalnya smart card saya. Something you are, apa yang saya ada, yaitu biometrics fingerprint, retina scan, face recognition. Nah, itu something you are. Password, something you know. Ya, ini sudah umum kita pakai, ya, password. Namun ada masalah kalau kita pakai password, bisa dijebol passwordnya, bisa di breaking. Dan untuk common teknis untuk retas password ada pakai brute force attacks yang kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu dictionary attacks. Nah, dictionary attacks itu versi lebih canggih dari brute force attacks karena dia menggunakan bantuan, ya, menggunakan dictionary sebagai bantuannya, yaitu trying thousands of passwords from massive dictionaries of common passwords and words from multiple language. Jadi sudah ada contekannya password apa saja sih yang biasa sering digunakan oleh orang-orang. Password recommendations, ya, ada user psychology, karena kita mungkin pakai password itu nggak yang panjang-panjang karena ada keterbatasan memori. Lalu hacker motivations, password might be broken, ya, tentunya hacker itu semakin termotivasi untuk membreak password, ya. Lalu threat models, leak password, password recommendation, 8 characters, entropy itu kompleksitas, combine lowercase, uppercase, numeric, special characters, atau passphrase, easy to remember, ya, kalau kita menggunakan passphrase yang gampang kita ingat, ya. Lalu separation of concern, ya, ini menggunakan password yang berbeda-beda untuk setiap account kita. Misalnya di financial kita gunakan password yang lebih sulit dibandingkan dengan account sosial media kita. Tokens, something you have, ya, physical objects, misalnya smart card kita, ya, atau bentuk yang lain, ya. Secara praktikal ini digunakan juga sebagai two-factor authentication. Two-factor authentication itu seperti kalau kita mau ngambil ATM,
Ya, kita punya kartu ATM, kartu debitnya ATM itu kita masukkan ke mesin ATM, lalu kita masukkan PIN juga. Nah, itu two ways authentication karena ada 2 kali kan. Ada kartu ATM-nya sama number of PIN-nya. Token type ada smart cards yang tadi, store ID, ada digital certificate, lalu hardware token. Nah, ini kalau kalian pernah pakai Klik BCA dulu ya, ada ini kayak Tamagotchi gitu ya. Nah, ini generate number based on predefined sequence. Lalu ada juga software based tokens ya, smartphone application that generate number of sequences. Ada juga text messaging based token. Nah, ini kalau kalian pernah pakai CIMB Clicks atau Nobu Internet Banking ya, sewaktu kita melakukan transaksi kita dikirimkan PIN, MPIN ke SMS kita. Nah, itu juga token namanya. Atau OTP. Ya, OTP juga waktu kita akses pertama kali OVO, Gojek kan muncul one time password yang dikirim ke SMS kita, ya, telepon kita via SMS. Nah, itu juga token. Biometric, something you are, fingerprint, face recognition, retina scan. Ya, ini ada properties untuk biometric markers ya, ada universality, uniqueness, permanence, collectability, performance, acceptability, and circumvention. Ya, ini properties yang biasanya dipakai ya untuk supaya observable physical because among people, dan kriteria untuk biometric markers required propertiesnya. Popular biometric markers, fingerprints, iris scanning, mata, dan retinal scanning. Untuk single sign on ada password. Single sign on tuh kalau contohnya Google ya, kita untuk mengakses Gmail kita masukkan ke account Google kita, itu otomatis kita bisa mengakses yang lain-lain ya. Drive-nya juga kita bisa akses, dan aplikasi Office Google, aplikasi yang ada di dalam Google. Itu single sign on. Nah, kalau single sign on itu perlu ada password and synchronization. Kita make sure user has the same username and password in all system. Kalau ada password yang berubah di satu sistem, itu otomatis sistem yang lain juga akan diubah ya passwordnya. Nah, ada satu protokol, ya, satu protokol yang sering digunakan untuk single sign on namanya Kerberos. Nah, Kerberos itu merupakan authentication protocol yang allows most in a secure network to securely identify themselves to each other using tokens. Nah, ini merupakan basis dari single sign on implementation si Kerberos ini. Ini dikembangkan di MIT tahun 80-an. Nah, ini penjelasan dari Kerberos. Ya, ada proses-prosesnya. Keuntungan dari Kerberos, high degree of confidence ya, karena ini sangat secure ya, meskipun single sign on tapi tetap secure, dan publicly available in technology, misalnya TCP/IP, dan inexpensive, dan juga robust ya. Robust artinya baik, bagus gitu ya, kompleks, robust. Tapi disadvantage-nya ini not usable on web ya, no shared realm. Jadi meskipun Kerberos ini bagus, tetapi ya dia hanya sebatas untuk aplikasi biasa ya, tapi tidak bisa digunakan di website. Itu kelemahan dari Kerberos. Oke, ini adalah poin-poin penting di chapter 8 mengenai Identity and Access Management. Ya, tolong kalian baca bukunya, ya, buku yang kita pakai, chapter 8, ya, Identity and Access Management. Lalu juga baca-baca ulang slide-nya dan tonton lagi video ini kalau ada yang kurang dimengerti. Dan bila ada pertanyaan, kalian bisa gunakan
kolom discussion and questions and answers, dan juga jangan lupa sekali lagi one page summary and reflection yang kalian harus kumpulkan. Saya sih setnya tanggal 16 April ya, jadi kalian punya banyak waktu untuk mereview ulang dan membuat summary-nya 1 halaman A4. Saya tidak membataskan minimal berapa kata, ya terserah kalian. Kalian mau lebih dari 1 halaman pun tidak apa-apa. Oke, baik, saya kira itu saja untuk pertemuan online kelas kita hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih semuanya.